Mana Bang Haji? Ada lagi Bang? Wah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan wa bi fadlihi tanazzalur rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yaitu pendiri dari Yayasan Haji Ramayuli, kemudian Majelis Zakir, yaitu Pak Haji Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat, panjang umur, dalam keberkahan, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah menangkan perjuangan dakwahnya, dan senantiasa Allah qabul ijabah segala hajat keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita, imam kita Ustaz Asep hafizullah taala, kemudian para jamaah, bapak-bapaknya, ibu-ibunya semuanya alhamdulillah yang telah hadir, yang mudah-mudahan juga Allah berikan kita semua sehat walafiat, ya, panjang umur, ya, dalam keberkahan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan segala urusan kita Allah permudah, ya, segala hajat keinginan kita Allah ijabah, Allah kabulkan, dan segala dosa-dosa kita, semua kesalahan kita, khilaf kita, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya Allah maafkan, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Ibu? Damang? Alhamdulillah. Pangestu? Ya, pangestu? Saya? Alhamdulillah, ya. Ya subhanallah, mudah-mudahan sehat terus, ya. Biasanya kalau udah mau akhir Ramadan banyak urusan, banyak pikiran, ya. Yang ada puyeng, ya, udah nangis aja, ya. Kemarin ketemu ibu-ibu, ibu ngapa Bu nangis aja, ya, mau ditinggal Ramadan ya? Enggak Ustaz, bukan ditinggal Ramadan, iya, ya, baju baru barang atau biji belum ada ini Ustaz, katanya. Nastar udah kebeli, ya, lagi nice baik ini, ya. Gimana Bu, kira-kira Ibu sedih nggak ditinggal Ramadan? Yang benar. Sedih ya? Masya Allah, ya. Kita ditinggal oleh sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Ya, Ibu kalau ditinggal suami senang apa girang? Oh sedih ya? Ya, bukan girang, bukan. Ya, ibu ditinggal suami senang apa sedih? Ya, kita sedih karena kita biasanya ditinggal sama orang-orang yang kita cintain, yang kemarin kita tungguin. Ya, udah lama nih nggak datang anak kita, ya, di perantauan atau anak kita pondok, ya, kemudian pulang, alhamdulillah kita senang dia datang. Kemudian nanti ada masanya dia akan pergi lagi. Ya, kita kudu berpisah lagi. Nah, pasti datang yang namanya kesedihan. Nah, begitulah yang namanya dunia.
Ya, dunia itu ada pertemuan, pasti ada berpisah. Ya, ada bahwasanya yang datang kemudian ada yang pergi. Nggak ada yang kekal dalam kehidupan dunia. Yang kekal hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwasanya yang kekal hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya akan fana. Ya, semuanya akan fana, binasa, hilang semuanya, mati. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang tersisa, yang kekal abadi hanyalah Allahu Jalla wa Ala. Ya, makanya mudah-mudahan walaupun kita harus berpisah dengan Ramadan, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibn Rajab, ya, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan kaifa la tajri al-mu'min ala dumu wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi ruju'. Beliau mengatakan kaifa la tajril mu'min ala dumu, bagaimana seorang mukmin itu bisa dia nggak menangis? Kok bisa seorang yang beriman dia nggak bersedih dengan berpisahnya dirinya dengan Ramadan? Wa huwa la yadri hal baqiya min umrihi ruju'. Padahal dia nggak pernah tahu nanti tahun depan dia akan kembali lagi, bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang beriman nggak sedih, ya, malah dia senang dan sebagainya, nah itu harus dipertanyakan. Ya, bagaimana dia tidak bersedih dengan kepergian Ramadan, padahal dia nggak pernah tahu tahun depan dia akan bertemu lagi atau tidak dengan yang namanya Ramadan. Ya, kita tinggal berdoa, kita hanya minta mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, menjadi wasilah sehingga Allah ridho, ya Allah ijabah doa-doa kita, sehingga Allah pertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya alhamdulillah ketika Allah masih izinkan kita, Allah masih berikan kekuatan kita istiqomah, ya, bertahan sampai malam hari ini kita masih bertahan. Betul nggak, Bu? Ya, yang dimana orang udah mulai sibuk, ya, sudah banyak meninggalkan masjid musallahnya, sudah banyak meninggalkan tarawihnya, ya, tidak menghidupkan malam Ramadan. Ya, mereka sudah capek, ya, lelah, letih dan sebagainya. Nauzubillah waliyazubillah. Tapi alhamdulillah Allah masih berikan kekuatan kita untuk bisa menghidupkan malam-malam akhir Ramadan dengan ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita tentang arti istiqomah, Bapak Ibu semua. Apa itu istiqomah? Apa, Bu? Kalau kata Bang Haji, istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Ya, setiap hari apa tuh? Ya, setiap hari kita ibadah. Ya, Rasulullah mengatakan inna habbul a'mal madama wa in qalla. Bahwasanya sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh orang yang beriman adalah terus menerus, walaupun hanya, ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting itu kebaikan dikerjakan secara terus menerus, ya, continue selamanya, mudah-mudahan. Ya, makanya kita bertahan sampai hari ini, mudah-mudahan nanti selepas Ramadan kita terus, ya, masih tetap ibadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata para ulama, kita disuruh jadi hamba yang rabbani, bukan hamba yang ramadhani. Jadi hamba yang memang menyembah Allah itu kapan aja, bukan sebatas hanya di Ramadan.
Karena kapanpun dan dimanapun kita tetap hamba Allah. Betul nggak, Bu? Selepas Ramadan ya kita hamba Allah. Ya, ngaji lagi, istiqomah lagi, ngeramain majlis lagi. Ya. Apa sholatnya dijaga, kemudian sunnah puasanya juga. Ya, maka mudah-mudahan nanti ya misalnya di majelis kita ngadain yang namanya puasa Senin ke Kamis. Kalau Senin ada pengajian nggak, Bang Haji? Karena ada kajian. Nah, boleh tuh. Misalnya mau tiap Senin atau 2 minggu sekali, ya. Buka bersama di majelis, ya. Ya, Bang Haji nggak usah repot, ya. Jamaah aja yang bawa makanan, kemudian kita buka di sini bareng-bareng, buka bersama sampai nanti lanjut ada majelis. Nanti Pomumun tuh yang koordinir insyaallah. Ya, pokoknya Pomumun mah di mana aja ada dah. Ya, aktif dia mah di dunia maya sama dunia sosial, ya, sama dunia alam barzah juga ntar aktif dia. Ya, pokoknya malaikat Raqib Atid kalau nggak ada Pomumun cari dia. Pomumun mana nih? Ya, dicari sama Raqib Atid. Kebaikan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Ya, mau Senin Kamis atau Senin aja apa Kamis aja, alhamdulillah. Ya, biar sama-sama ya kita jalin terus tentunya silaturahim. Ya, kemudian juga sama-sama kita dawamin tuh yang namanya puasa Senin Kamis. Ya, nikmat nanti buka bareng di majlis ya. Walaupun hanya seminggu sekali atau sebulan 2 kali, alhamdulillah. Ya, insyaallah ya sama-sama kita mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Artinya bahwasanya Ramadan ini mengajarkan tadi tentang istiqomah. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja di Ramadan kita jaga. Ya, rasanya sayang Ustaz kalau ninggalin tarawih, betul nggak, Bu? Ya, barang 1 hari aja sayang. Ya, sering jamaah ngomong ke saya heran sama orang udah 10 hari terakhir Ramadan ya masih di luar baik, ya masih ninggalin tarawih. Ya, apa nggak sayang katanya kita tarawih cuman hanya di Ramadan. Ya, makanya kalau besok ada wacana libur bukan berarti tarawihnya libur. Tarawih mah tetap jalan, ya cuman liburnya di majelis nggak diadain. Ya, tapi tarawih silahkan di mana aja. Ya, habisin. Ya, gaspol, gas terus, jangan disisain. Ya, kalau perlu habis Id nanti tarawih lagi nggak apa-apa. Ya. Ya, paling dibilang aliran sesat nih. Ya. Ya, qiyamul lail dijaga. Ya. Karena tarawih juga disebut dengan qiyamul lail. Ya, maka Rasulullah mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja yang menghidupkan malam Ramadan, ya maka minimal tarawih ini orang yang enggak pernah qiyamul lail bangun malam, maka ketika ada tarawih dia bisa sholat malam, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang lain man qama lailatul qadr ya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa aja mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka kita berdoa mudah-mudahan ya, jikalau Allah belum turunkan, mudah-mudahan kita yang bakal dapetin malam kemuliaan tersebut. Jikalau Allah sudah turunkan, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang dimana ya ibadah ibu semua malam hari itu ya timbang ibadah 1 malam aja dibalas dengan 83 tahun lamanya. Ya, 1000 bulan lebih. Ya, ketika ibu baca Quran malam hari itu timbang baca Yasin doang. Ya, Yasin itu dibaca
seakan-akan pahalanya benar-benar memang dibaca 83 tahun. Ya, 1000 bulan dibalas, bahkan lebih. Ya, khairum min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama ya. Ya, terkadang ada kita yang menerjemahkan, mengartikan Lailatul Qadar itu sama seperti 1000 bulan, padahal kalimatnya adalah khairun min, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu sedekah malam hari itu seperti sedekah 83 tahun lamanya, lebih dari 1000 bulan. Ya. Dan semua amal kebaikan, membantu orang dan sebagainya dibalas lebih dari 1000 bulan. Yang Allah nggak pernah berikan kepada umat-umat terdahulu, khusus Allah berikan untuk umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal, Bapak Ibu semua. Ya, kemudian Ramadan juga mengajarkan kita tentang yang namanya disiplin. Ya, patuh dengan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang haram, yang halal aja kita jaga. Betul nggak, Bu? Ya. Yang namanya gorengan udah macam-macam rupa. Ya, kolak di mana-mana kita beli. Ya. Karena kalau udah menjelang mau buka itu biasanya apa aja mau dibeli. Ya, padahal mah ketika udah buka ya baru satu comot ya sama air sama korma ya udah celentang baik. Ya, udah kekenyangan, udah ora kuat. Ya, itu kehidupan dunia. Ya, kita pengen semuanya kita kuasain. Ya, padahal mah kita cuman butuh sedikit. Ya, tapi terkadang manusia mau menguasai semuanya. Ini subhanallah. Ya, ketika emang itu makanan halal tapi belum waktunya, boleh diambil nggak, Bu? Boleh dimakan nggak? Enggak. Ya, istri kita halal, tapi kalau belum waktunya nggak boleh. Makanan, minuman semuanya halal, kalau belum beduk maghrib ya nggak boleh. Ya, tapi ketika sudah beduk maghrib maka silahkan. Ya, maka boleh. Nah, itu bagaimana Ramadan ngajarin kita tentang makna disiplin. Ya, begitu juga nanti mudah-mudahan sholatnya kita bisa jaga. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutah. Bahwasanya yang namanya sholat itu ada apanya, Bu? Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bisa kita jaga. Ketika kita jaga sholat, kita benerin sholat kita, mudah-mudahan Allah benerin hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita menjaga Allah, insya Allah Allah juga bakal jaga kita. Kalau kita jaga sholat, insya Allah Allah jaga urusan kita. Ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi bagaimana sholat juga yang namanya Ramadan itu mengajarkan tentang makna atau ibadah yang sifatnya horizontal. Sifatnya yang vertikal ada hablum minallah. Tadi kita jaga sholat, kita jaga puasa kita. Nah, Ramadan juga ngajarin yang namanya ibadah yang sifatnya horizontal, hablum minan nas. Ya. Kita disuruh menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang di luar sana fakir miskin duafa yang mereka bukan ketika Ramadan saja menahan lapar dan dahaga, tapi di bulan-bulan yang lain bahkan setiap hari ya mereka nggak bisa makan, nggak bisa minum. Jangankan untuk hidupnya sehari, ya dia untuk makan sekali aja dia masih bingung. Ya, maka bagaimana Ramadan ini mengajarkan tentang kepekaan sosial, kehidupan sosial. Ya, maka ada perintah untuk berbagi. Ya, berbagi iftar, berbagi takjil. Ya, apalagi ada kewajiban yang namanya zakat fitrah. Ya, ngomong-ngomong THR udah turun belum, Bu?
Ya? Udah apa belum? Udah ya. Ya 2 kali turunnya. Ya mudah-mudahan ya insyaallah berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah nanti jangan lupa yaitu ada zakat fitrah. Kemudian nanti juga ada infak sedekah ya. Kalau bayar zakat fitrah jangan ngepas banget, lebihin dikit walaupun sedikit nggak apa-apa. Ya nanti jadi sedekah, jadi infak kita. Ya kemudian kalau ada zakat malnya, alhamdulillah kita tambahin. Ya alhamdulillah. Ya karena memang hanya ajaran Islam yang mengajarkan tentang ya kesosialan, berbagi yang tidak ditemukan di agama-agama yang lain. Ya dengan yang namanya zakat, infak, sedekah memperkecil atau mengurangi jarak antara si kaya dengan si miskin. Ya maka nanti Islam menginginkan yang tadinya mustahik. Ya makanya nanti zakat itu ada yang sifatnya zakat yang produktif, Bapak Ibu semua. Jadi uang zakat kemudian dipakai untuk mengembangkan, kalau dia punya usaha kecil, ya warung-warung kelontong, itu boleh itu digunakan ya untuk membantu ya supaya nanti orang-orang yang tadinya mustahik itu tidak lagi mustahik. Ya nanti dia bakal menjadi muzaki, orang yang senantiasa yang bisa mengeluarkan zakat. Jadi nggak terus-terusan dia nerima zakat, tapi nanti mudah-mudahan dengan dana zakat ya dia bisa menjadi orang yang malah berzakat. Ya. Sehingga mudah-mudahan nanti nggak tahu kalau sekarang bisa nggak ya? Ya nggak ada lagi orang yang namanya mustahik. Ya. Bukannya berkurang malah tambah banyak. Ya. Karena dulu zamannya Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz ya, bagaimana ya semuanya masyarakatnya penduduknya itu pada berzakat. Ya tidak ditemukan yang namanya mustahik zakat. Orang yang nerima zakat itu nggak ada. Ya sampai bingung ya mau bayar zakatnya kemana. Karena zakat itu hanya ke-8 golongan tersebut yang disebutkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Nah itu jadi bagaimana kita diperintahkan, diingatkan untuk berbagi. Mudah-mudahan itu bisa membawa kebaikan buat kita semua ya, menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang lebih mulia lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih istiqomah lagi. Ya alhamdulillah kalau setiap malam kita diajarin sama guru-guru kita di majelis ini. Ya karena biasanya mushola aja ya tausiahnya timbang 4 atau 3 orang Bapak Ibu semua. Ya. Terkadang ada masjid yang tausiahnya nggak tiap hari. Tapi alhamdulillah kita di sini bisa tarawih bareng, ya bisa ngaji bareng, bisa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan Bang Haji tahun depan bisa umroh Ramadan. Ya karena cita-citanya katanya tahun depan Ustaz saya pengen umroh Ramadan. Ya mudah-mudahan ibu juga nanti kita bisa umroh bareng. Ya. Kalau nanti pada mau nabung, nanti saya mau minta mutawif di sana buat bikinin paket yang paling murah. Ya, paket paling murah ntar kita bisa berangkat bareng. Yang penting ibu nanti mau nabung. Kalau nggak nabung ya repot juga kita. Ya, nanti kita bikinin paket yang paling murah. Mudah-mudahan nanti kita bisa umroh bareng-bareng 9 hari nggak apa-apa, udah cukup. Ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngaji di sana, kita buka majlis ya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya insyaallah mudah-mudahan kita niatin dulu. Ya tadi nggak ada yang mungkin tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahin segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehatul afiat, panjang umur, Allah banyakin, Allah berkahin rezeki kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya selepas Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.